kabarnya, Cap? Baik, alhamdulillah. Wah, maaf nih, Cap, di sela-sela waktu liburnya Captain, saya ganggu dengan sedikit interview ya, kebetulan karena ada tugas dari kampus nih, Cap. Saya mau perkenalkan dulu ya, Captain ya. Ini adalah atau Captain sendiri deh yang memperkenalkan diri ya pada para pemirsa. Nama saya Raden Iman Adiman Sabar. Saya master BPO di salah satu Saudi company yang bekerja under Aramco. Jadi ini lagi libur kan ya, Cap ya? Iya. Lagi off ya, cuti. lagi cuti ya gitu ya. Cap, gimana sih, bisa dijelaskan nggak mengenai job desk-nya sedikit aja, ringkas, terus di kapal tuh bagaimana anak-anak lah di kapal, dari ada berapa bangsa di sana? Kalau di dalam satu kapal kita itu ada 24 sampai 25 kru. Iya. Di dalam 25 kru itu ada berbagai macam negara juga, bangsa juga, nationality. Tapi ada juga yang dari Indonesia selain Captain. Last vessel kemarin, kapal saya terakhir kemarin tidak ada Indonesia, hanya saya sendiri. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau ini kan pertanyaannya menyangkut ke Pancasila ya, Cap ya. Bagaimana pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kan kita sudah ketahui bahwa Pancasila itu kan penerapannya sebagai dasar negara Indonesia itu kan penerapannya di mulai dari rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita tinggal ataupun di perkantoran. Nah, berhubung Captain ini kantornya itu di kapal gitu kan ya, Cap ya. Ada kesulitan nggak sih, Cap, menerapkan apa ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Misalkan menjaga persatuan dan kebersamaan, musyawarah kalau jika ada kesulitan atau ketika sedang meeting gitu. Ya. Oke. Sebenarnya karena kita berbagai macam negara, berbagai macam nationality di dalam satu kapal itu, memang agak sulit juga. Kita yang satu negara aja mungkin berbagai macam kepala dan berbagai macam budaya ya. Ini apalagi yang berbagai macam bangsa dalam satu kapal itu memang sangat sulit sekali kalau kita tidak bisa approach ke mereka secara spesifik gitu kan. Contoh, kalau kita bicara masalah pengaplikasian Pancasila di dalam kapal saya, sebagai contoh, kalau kita kan berbagai macam agama juga, ya kan? Itu gimana tuh? Itu ada Islam, ada Kristen, ada Buddhis juga di situ. Oh, ada ya. Ya kan? Nah, kita kalau misalnya ada salah satu anak buah yang menjalankan ibadah, Ya. kita fleksibel. Jadi sistemnya mereka harus lapor ke kita, mereka mau ibadah ya kita kasih waktu untuk beribadah. Itu contoh dari mungkin sila yang pertama ya. Ya. Terus ada juga kalau kita bicara masalah rest hour ya, itu kan paling penting juga rest hour kan. Nah di dalam di IMO itu, International Maritime Organization, sama MLC, Maritime Labor Convention, itu diterapkan maksimum working hours dalam satu hari itu 14 jam, tidak boleh lebih dari 14 jam. Oke. Maksimumnya 14 jam. Jadi minimumnya itu tidak boleh kurang daripada 10 jam, itu minimum rest hour-nya. Itu berlaku untuk semua level ini. Semua. Berarti ada keadilan ya, kecuali. semua adil ya. Semua adil. Nah itu kan masuk ke dalam sila ke-5 kan. Jadi walaupun kita berbagai bangsa di dalam satu kapal itu, jadi nilai atau norma-norma atau butir Pancasila itu sudah masuk di dalamnya gitu kan. Ya. Karena sifatnya kan fleksibel juga, general juga. Pancasila bisa dipakai di mana-mana saja kan. Ya. Gitu. Tapi bagaimana ya Pak, kalau kita nih, Captain, kita melihat nih misalkan ada teman
kapten atau sejawat kapten atau katakanlah krunya kapten gitu yang kurang bisa atau abai terhadap hal-hal yang kita maksudkan dalam pembahasan ini ya mengenai pengaplikasian nilai Pancasila. Ya memang ini juga karena sebetulnya tidak semuanya kan berasal dari Indonesia ya, berarti kan memang mereka tidak terlalu paham mengenai hal ini, tapi sepenglihatan kapten gitu ya di kapal itu bagaimana mereka menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan, tapi kan itu kan kaitannya dengan menjaga stabilitas di atas kapal itu sendiri kan, bagaimana kita bisa tenang, bisa nyaman bekerja kalau ada gangguan atau gesekan, misalkan kurang bersatu, ada saja yang egois atau kurang sopan atau mungkin bersikap mau menang sendiri, begitu gimana tuh kan? Atau ada perbedaan lah gitu kan? Kalau di dalam satu kapal itu pasti ada suatu gesekan ya, atau friction, karena itu ada 24 atau sampai 25 kepala yang ada di dalam kapal. Jadi idenya ya macam-macam. Walaupun saya sebagai kapten di atas kapal, saya juga harus mengetahui apa yang ada. Saya harus mengetahui keluhan-keluhan daripada saya punya kru kan yang ada di bawah. Contoh yang tadi saya sudah sebutkan, kru rest hour sama minimum maximum working hour sama minimum rest hour itu harus kita perhatikan, dan apabila mereka juga harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing, kita juga harus perhatikan itu. Dan kalau ada gesekan-gesekan di antara mereka, saya akan panggil secara terpisah mereka ke ruangan saya atau kita buat meeting. Itu cara untuk mengantisipasi apabila ada friction di atas kapal. Dan bisa jadi juga contoh yang tadi rest hour itu masuk ke dalam sila kedua mungkin ya, kemanusiaan adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial kan ya. Supaya kita tidak bisa secara general secara spesifik kita nggak bisa terapkan juga di atas kapal, tapi secara generalnya kan kita sebenarnya Pancasila ini kan general juga gitu kan ya. Jadi mereka apa yang ada di dalam butir-butir itu bisa kita aplikasikan juga ke mereka yang berbeda bangsa dan berbeda culture budaya. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit ya, Cap ya. Biarpun kita Pancasila itu berasal dari sebagai dasar negara Indonesia, tapi sebetulnya isi dari butir-butir Pancasila yang ada di sila 1 sampai 5 itu semuanya berada di bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, begitu kan Cap ya? Betul sekali. Jadi karena itu sifatnya general kan. Ya. Jadi ada lagi contoh ini kayak kita kerja di Middle East kan, di Saudi. Saudi punya weather yang sangat ekstrim sekali di sana, terutama pada saat summer season atau musim panas. Di sana ada policy heat stress sama heat index. Jadi kita heat stroke sama heat stress. Jadi kalau mereka yang bekerja di luar dalam keadaan atau temperatur yang sangat tinggi, itu akan mengakibatkan overheat suhu badannya. Jadi kalau kita tidak menerapkan keadilan buat mereka, walaupun mereka kru atau anggota, pasti akan terjadi banyak korban di sana. Jadi itulah yang kita terapkan, unsur-unsur keadilan buat mereka. Tapi kalau misalkan gini, pasti kan ada meeting di atas kapal, board itu ya, Cap ya.
Itu ketika meeting kan perbedaan bahasa, kendala bahasa dan lain-lain, mungkin kalau Captain oke lah ya, kita nggak ragukan. Tapi kan kalau ada yang lainnya gitu ya Cap ya, yang ada terkendala bahasa, nah itu bagaimana ya supaya kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik, terus mencapai kata musyawarah, kemudian untuk mencapai kata mufakat sebagai ungkapan dari salah satu sila kita juga. Oke, sebenarnya ada standarisasi buat masuk ke company kita. Itu yang paling utama adalah bahasa, Ya. dan bahasa itu harus bahasa Inggris. Jadi common language kita yang digunakan di atas kapal itu harus Inggris, harus bahasa Inggris. Dan karena kita kerja di area Saudi, Aramco, mereka punya sistem itu kabotage. Kabotage itu dalam arti setiap 10% daripada total kru yang ada di atas kapal itu harus kru lokal. Contoh, misalnya kita ada kru 25 di dalam tulis. Jadi 10% daripada 25 itu 2,5 kan? Kita hitung 3 itu harus kru lokal. Nah, kendala yang utama yang ada di atas kapal itu mereka yang kru lokal itu hampir total tidak bisa bahasa Inggris. Jadi itu yang PR buat kita. Tapi ya karena kita juga ada saya punya anak buah atau vice captain juga. Vice captain dalam arti wakil captain, Ya. officer yang dari Saudi juga dari lokal. Jadi saya cara menerapkan untuk berkomunikasi ke mereka yang tidak bisa bahasa Inggris lewat saya punya chief officer atau wakil saya. Jadi apapun yang saya akan sampaikan ke mereka yang tidak bisa bahasa Inggris akan tersampaikan, mereka Ya. juga satisfied. Atau mungkin juga sekarang ada chat GPT ya Cap ya, atau apapun itulah, Google Translate atau apapun itu bisa Mungkin sebagai salah satu Oke. sarana. Itu mungkin tambahan lah ya. Ya. Tapi utamanya itu Oh, iya. pasti ada salah satu officer yang atau perwira yang dari lokal yang menjadi translator buat mereka gitu. Oh ya Cap, satu hal lagi nih Cap, terakhir, tolong dong beri sedikit pesan bagi pemirsa atau adik-adik atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini untuk bagaimana ya supaya kita caranya gitu supaya selalu tetap semangat menjalankan tugas kita masing-masing lah sebagai apapun itu. Cap. Pesan-pesan saya simpel aja. Ya. Pertama yang jelas agama itu harus yang dijadikan nomor satu ya. Ya. Jadi ibadah itu nomor satu. Ya. Dan belajar yang rajin. Kalau cita-cita kalian untuk menjadi dokter atau kapten atau apapun itu, mungkin kalian akan belajar sambil berusaha dan disupport sama ibadah yang Baik. baik. Itu aja sih pesan-pesan yang utama. Terus gimana Cap untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman itu Cap? Ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan ini mungkin ada tambahan juga. Intinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kapal, mungkin kita harus jangan sampai mendengar isu-isu yang nggak bagus atau apapun itu dari luar, Ya. dan itu harus kita telah secara matang gitu kan. Mungkin cara penyampaian atau penerimaan ke lawan bicaranya untuk menghormati mereka atau dia, ya kita terima saja gitu, tapi kita tidak usah merespon. Itu aja, yang baik kita ambil, yang jelek ya kita tidak usah ikuti. Itu aja. Ya. Baik. Ya, terima kasih nih Cap untuk waktu yang diluangkan buat saya sedikit berbincang-bincang mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan di kapal. Karena kan ini juga bukan hal yang umum ya, kita mewawancarai orang yang bekerja
adanya di kapal. Di kapal itu kapal yang berbendera luar negeri, di mana di situ terdapat berbagai macam suku, bangsa, agama, ras dan lain-lain lah gitu. Dan tentunya itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang pemimpin untuk menghandle semua itu ya. Jadi terima kasih Cap, sukses selalu buat Captain, semangat terus dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain sesi. Lain kesempatan. Ya. Insya Allah. Terima kasih Cap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.